Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang Observer of Life. Nah, di hari ini, spesial hari ini, di ruangan praktek saya kehadiran ya sosok spesial, wanita tangguh. Tapi di sini saya tidak membahas tentang COVID. Ya, karena beliau sudah bangkit. Saya mau belajar dari beliau terkait dengan aktivitas sebelum apa yang dialami. Beliau orang baik, makanya ketika saya diminta untuk membantu orang baik, tidak ada satupun alasan untuk menolak itu. Ya, Dr. Irma Siregar, sahabat saya, keluarga besar dari angkatan saya, dan kali ini dia datang untuk ya ngevlog, walaupun sambilan dia terapi takut pesawat. Oke, selamat datang Dr. Irma. Ya, terima kasih. Ya, kita mau diskusi tentang aktivitas selama ini. Dr. Irma adalah seorang founder Jumat Sedekah. Ya. Aktivitas Jumat Sedekah itu tentu ya bagaimana bisa berkontribusi kepada orang lain dalam ini sedekah, baik itu logistik, dan ada juga yang bedah rumah. Ada. Nah, saya mau bertanya nih, sejarahnya kenapa bisa ada ide dibuat itu, kemudian apa saja yang sudah dibuat, berapa tahun ini? Jadi Jumat Sedekah alhamdulillah sudah terbentuk sekitar 3 tahun ya, Din. Dimana waktu itu awalnya memang dulu waktu kami masih sekolah-sekolah, ibu saya juga memegang kondisi komunitas seperti ini, tapi bedanya dulu kan nggak ada sosial media. Jadi beliau cuma diamanatkan dari salah satu instansi saat itu. Jadi setiap lebaran, lebaran terus momen puasa gitu. Jadi memang kita sudah terbiasa membantu orang tua. Kalau pas mau lebaran beli baju anak yatim itu langsung ke Sambu, pakai angkot, pakai apa, dan itu diangkut udah hal yang tidak unik, tidak aneh bagi kami. Ketika harus beli sirup ratusan botol, kita bawa pakai angkutan gitu kan. Jadi udah terbiasa. Tapi memang cuma satu komunitas, cuma satu instansi aja yang mendukung orang tua. Nah, pada saat ketika 2016 tepatnya bulan 12 itu orang tua saya, papa, betul saya memang sangat dekat sama beliau, meninggal. Terus saya mikir kalau berdoa mungkin kalau masih baru meninggal ya kencang doanya ya kan. Tapi nanti kan seiring berjalannya waktu mungkin akan semakin terlupa. Jadi aku mikir apa sih yang bisa kita sampaikan. Kalau di agama Islam kita kan bisa bersedekah atas nama orang tua. Ya perkara sampai dan tidak itu Allah alam, kembali lagi ke Allah ya kan. Jadi aku mikir bulan 12 orang meninggal, di bulan 3 sampai bulan 4 atau bulan 3 gitu aku mulai pikir, aku rembukan sama suami, gimana nih Pi kalau kita bikin sedekah setiap Jumat, kita berdoa aja gitu. Ya beras aja dulu 10 kilo kita bagiin ke tetangga yang kita anggap tidak mampu, 2 kilo satu orang. Dia setuju, yaudah oke deh. Minggu depannya kita tambah lagi ada telurnya gitu kan. Nah, terus karena kebetulan saya kan terima pasien di rumah, nah rata-rata pasien itu udah kayak kerabat gitu. Jadi pas mereka datang, pas saya making itu apa katanya, itu apa kak gitu, oh enggak ini gini, aku ikutan lah, Jumat depan aku dari aku ini ya, bubuk teh ya, gitu. Dari aku telur ya. Nah akhirnya banyak, adalah kami waktu itu 4 orang jadinya yang berkontribusi, yang menetap lah ya anggotanya. Dan mereka pun bilang ke teman-teman lainnya gitu kan, yuk ini kami gini. Terus aku mikir gimana kalau kita masuk di medsos. Nah yang satu nggak mau pertamanya, nggak usah lah mbak, nanti ria begini. Enggak deh, sedekah itu kan ada yang boleh disiar-siarkan, boleh juga yang didiamkan saja. Kadarnya juga berbeda. Kalau disiarkan tujuannya untuk mengajak orang, kalau misalnya diam supaya kita terhindar dari ria kan gitu. Jadi akhirnya sepakat, dia akhirnya setuju. Tapi di medsos coba aja ya, oke. Jadinya saya cobain masukin ke medsos, ternyata banyak antusiasnya. Jumat berikutnya ada yang datang langsung, Bu aku titip ya susu, cuma 2 kali tuh kita terima gitu. Jadi ya yang mana memang paling membutuhkan itu kita kasih gitu. Nah akhirnya sampailah satu komunitas orang Chinese. Pas kebetulan dia ngajakin kita bikin film pendek, itu anak saya sama suami. Terus dia bilang, Irma kenapa nggak coba bedah rumah dulu? Wah kok besar kali bedah rumah. Kami pun paling seminggu itu cuma yang terkumpul cuma 500.000, udah gede banget kok gitu kan. 900 sampai 700 udah gede banget. Karena kan memang orang seputaran situ aja. Gak apa-apa, coba aja, nanti saya kumpulin dari teman-teman saya. Akhirnya Chinese ini Muslim? Enggak. Oh. Memang Chinese. Darwin Wu, fotografer yang lumayan terkenal lah di bidang ini. Nah jadi akhirnya sampailah akhirnya bedah rumah pertama itu masih cuma 2.700.000 Din.
Nah dia kasih 3 untuk rumah. Irma cari targetnya katanya. Aku cari targetnya, kok yang ini 2,7, yang ini 5,6, yang ini 7,7. Oke, deal. Saya cari uangnya, Irma yang jalankan. Akhirnya terkumpul dana jadi, tapi murni dari mereka, terus kita beda lah, cuma yang sebagian aja karena dikit gitu kan. Itu mengakumulasi angka itu dari mana? Tukang. Jadi kita memang sudah ada tukang dari oke. awal. Kebetulan tukang ini pun anaknya juga mengalami cacat dan memang sering kita bantu juga. Dan dia sama Pak Dedi itu dari awal. Dad, ini coba cari ini berapa Dad? Yang dibutuhkan ini. Dia tukang dialokasi apa sekian. Jadi baru kita arahkan ke mereka. Nah, kebutuhannya dari prediksi kalian atau dari prediksi tukang? Misalnya yang ini dibantu, misalnya atapnya ini bantu. Jadi gini, Dad, ini apanya yang paling parah? Waktu itu kan gitu, nggak all kan. Apa yang paling parah? Oh ini Pak, ini jangan ini pondasinya dulu Mbak, nanti runtuh rumahnya kalau nggak gini. Wah, misalnya pas atap, ya udah atapnya dulu Mbak, karena pondasinya masih bagus. Yang penting atapnya kalau bocor kan nanti jadi laku. Ya udah, jadi seperti itu. Jadi masih yang 2.700.000, 5,6 sama yang 7,4. Nah, proses penyeleksinya dari mana? Kita si rumah ini rumah dia. Jadi ada kita kan umum ini kita mau bedah rumah, terus ada yang ngasih tahu, coba itu guru ngaji. Dia kebetulan kakinya juga cacat, selama ini jualan keripik keliling gitu. Dan akses ke rumahnya harus melalui rumah orang saat itu. Jadi coba bikin aksesnya dan betul-betul sampah yang nggak bisa dimasukin lah gitu. Terus yang satu lagi tuh memang dia stroke, ibu itu kan namanya Kak Butet, tapi udah meninggal. Stroke dan rumahnya memang sudah goyang. Kalau pondasi itu nggak kita perbaiki, runtuhlah rumahnya kan di atas laut gitu. Seperti itu. Dan akhirnya tercipta yang 3 rumah tadi. Itu asal muasal kita bedah rumah masih dengan kondisi sangat sedikit. Dan akhirnya tapi uang pure dari si dari orang dari Koko tadi sama teman-temannya. Jadi akhirnya terus perjalanan Jumat kami masih biasa aja, sembako masih batas itu. Terus akhirnya ada yang teman-teman jujur anak UISU itu hampir 80% itu anak UISU yang sering jadi donatur kita dan luar biasa sekali. Jadi mereka nanti gini, aku titip tapi buat sekolah anak yatim ya gitu. Nanti kita cari beberapa kandidat, aku kirim ini Kak, ini loh, ini nggak ada ibunya, ini nggak ada bapaknya, ini tinggal gini dengan kondisinya gitu. Nanti mereka pilih, mau yang ini 2 tiap bulan ya Kakak kasih gitu. Terus jadi mikirnya kalau makanan terus kayaknya bosen ya, coba deh aku buat di medsos. Minggu ini kita mau kasih tas sekolah buat adik yatim ya, lengkap dengan buku-bukunya, paketnya 100.000. Soalnya sebenarnya tidak cukup dengan 100.000, paling nanti jatuhnya 1,2. Nah 20.000 itu kami urunan. Atau kalau memang pos nggak ketutup, biasanya di menit-menit terakhir ada yang mau ikut, nah itu bisa kita tutup dari situ. Jadi mereka transfer hari itu, dalam waktu seminggu itu kita habiskan semua, kecuali setelah kegiatan mereka tetap transfer, itu akan dilokasikan di minggu depannya, tapi dengan catatan sudah kita catat berapa yang tersisa gitu. Jadi terus supaya lebih teratur, saya rasa aku rembukan sama teman-teman, kita bikin ini jadwal. Minggu pertama khusus sembako. Nah sembakonya ini misalnya minggu ini khusus untuk tukang beca, minggu pertama bulan depan untuk tukang cuci, minggu bulan depannya lagi untuk guru ngaji misalnya, minggu kedua kita murni cuma ke masjid. Nah masjidnya kita rawat lah, Belawan, Medan sampai pernah ke Tanjung Pura gitu kan. Isinya apa? Bisa jus, bisa makanan, bisa nasi kotak, bisa mie ataupun kue. Minggu ketiga itu khusus untuk anak sekolah. Jadi kita langsung ke sekolah-sekolah, kita lihat ada yang sepatunya robek, ukur kakinya, catat nanti seberapa dapatnya gitu. Berapa sepatu sekolah, 65.000, yaudah kita buka. Itu kerja sama kepala sekolahnya? Iya, jadi kita minta tolong sama kepala sekolahnya, terus minta data sama mereka mana. Udah langsung dikasihkan ke ruangan semuanya, dan itu membludak biasanya. Nah kalau tas-tas, kalau sepatu-sepatu, jadi kita catat. Nah yang ketiga, baru terakhir itu ada kebetulan mereka ada salah satu donatur kami nyumbang tenda gitu kan. Tenda ini buat apa ya? Kita terus banyak kan lihat di medsos bahwasanya bikin warung gratis. Kalau misalnya setiap hari mungkin nggak sanggup karena kan harus masak setiap hari. Kita punya kegiatan dan mereka juga ibu-ibu. Akhirnya saya ambil setiap sebulan kita buka warung makan gratis Jumat Sedekah di pinggir jalan. Dan itu boleh siapa saja. Kalaupun ada, memang kita bikin pemulung, tukang sampah. Tapi kalaupun tiba-tiba ada karyawan ikut makan, kita nggak marahin. Cuman kita kasih tahu, Pak ini sebenarnya buat ini. Kalau dia tetap mau makan, ya nggak apa-apa. Berarti memang dia butuh gitu kan. Tapi kebanyakan setelah kita bilang itu malah dia ikut nyumbang. Oh iya, saya makan, saya kasih ya gitu. Langsung kita bilang gitu buahnya misalnya, atau kan kita beli aquanya gitu kan. Atau kalau misalnya dia yang gede, nanti Jumat berikutnya saya ikut ya Bu dalam teleponnya gitu. Jadi kan syiar kan.
tadinya mungkin dia nggak kepikiran, jadi kepikiran gitu. Jadi nyebarkan juga. Iya, nah terus berlanjutlah, nanti tiba-tiba ada orang datang ke rumah, tolonglah Bu, rumah saya udah mau runtuh begini-gini. Kita survei dulu seminggu sampai 2 minggu, kita lihat orangnya bener nggak itu rumah sendiri, ada sengketa atau tidak, kemudian sehari-harinya dia apa. Jangan kita membantu orang yang totalnya, maaf ya, dibilang tuh banyak juga yang narkoba, terus ada punya usaha perjudian gitu. Jadi kita betul-betul setelah kita tanya pribadinya dia, kanan kiri tetangganya sama tetangga jauhnya juga campingnya. Kalau memang sudah deal, oke, dia layak, kita suruh tukangnya ke situ, kita didata berapa uangnya, kita maksudkan ke medsos. Nah, nanti kalau sudah cukup dananya, udah kita berhenti, tutup donasi. Nah, kalau misalnya sudah berjalan, tiba-tiba ada yang mau ikut, nanti kita arahkan, mau nggak kalau kita belikan ke perabotnya, misalnya dia nggak punya kompor gitu, atau nggak langsung sumbang kompor aja, langsung antar ke situ juga boleh. Nah, ada sebagian orang, rekeningnya rekening pribadi, gimana, bisa nggak kalau langsung ke yang bersangkutan? Boleh, kita kasih alamatnya, silakan datang. Jadi pada itu, saat itu kasusnya ada Olga itu tukang jual sate keliling di Belawan, dan dia sangat terkenal sekali. Kebetulan viral kan, sampai 1000-an kali dibagi. Jadi teman-teman dia yang sudah bertahun-tahun lamanya nggak tahu kabar dia, dari Lubuk Pakam sama dari Batubara, lihat dia. Nah, mereka tidak mau sumbangnya ke saya, jadi saya kasih nomor telepon, saya kasih alamatnya, saya kasih, mereka setor sendiri ke sana. Nah, kebetulan Olga ini pun baik, Dok, saya gemetar Dok, gak pernah megang uang 2,5 juta. Ini saya apain Dok? Gak apa-apa, itu buat kamu, silakan untuk modal kamu berikutnya, karena urusan rumahmu sudah selesai dengan saya. Gitu. Akhirnya sampailah rumahnya, sekarang kita sudah bedah rumah 33 rumah, tapi sekarang dananya sudah paling sedikit 20 juta. Sekarang, kalau mau, iya, maksudnya karena kita udah all. Jadi kalau kita bedah memang betul semuanya kita agar. Jadi kalau proses pembedahan itu terjadi, dia tinggal di mana? Kan iya, kalau dia punya kerabat, dia nelfon kerabat dulu. Tapi kalau dia nggak punya, kita sewakan per bulan. Oh gitu. Iya, kita sewa per bulan. Disiapkan. Iya, bahkan berasnya pun kita kasih untuk dia makan sekarang dia tidak bisa aktivitas. Misalnya ada bapaknya yang aku ikut bantu ya Bu, gitu lah. Ya udah, jadi nggak usah kerja dari mana, kita kasih berasnya, kita kasih telurnya, kasih yang ininya lah ya untuk makan selayaknya gitu. Jadi emang betul-betul udah kita pikirkan semuanya. Oke, itu kan prosesnya, kesannya lancar. Kenyataannya pernah nggak ada dilema antar sesama tim, atau mungkin sudah punya ide ternyata donatur nggak setuju gitu. Artinya dinamika selama menjalankan, karena kan ya ada istilah yang bilang kita tidak selalu berangkat dari gerbong yang sama. Iya. Niatnya ke sini, maunya ada yang tujuannya, tapi yang satu mungkin turun di gerbong sebelah sampai dia udah turun duluan. Atau mau pindah gerbong gitu. Iya. Jadi memang dari awal mereka, saya tidak pernah wajibkan kalau gimana jadi moralawan. Ya silakan, siapa aja boleh, mau laki, mau perempuan, mau agama beda pun ada. Silakan, mau masuk grup juga boleh, nggak masuk grup juga boleh. Jadi waktunya memang saya nggak pernah tetapkan setiap Jumat karena harus datang, enggak. Jadi kita cuma share di grup, ini hari kegiatan Jumat ini memang jujur kalau untuk kayak ide-idenya memang saya yang monitoring gitu kan. Tapi kita lempar ke grup sama Dr. Elvi lah. Jadi kita lempar ke grup, aku bicara dulu sama Elvi, Dok, Elvi gimana nih kalau minggu ini kita gini? Oh boleh juga, Wak, lempar ke grup. Nah kalau mereka bilang setuju Dok, kalau misalnya mereka bilang Dok gimana kalau misalnya bedanya ini sedikit gitu kan, ada tambahan. Ya udah kita tarik suara, siapa yang setuju ini, siapa yang setuju ini. Jadi demokrasi. Iya, demokrasi tetap. Jadi ide dan standarnya Irma, tapi tetap mau benar. masukan. Nanti bisa ditanya ke anggota. Jadi misalnya kayak gini, lauknya minggu ini kita bikin makan rendang sama lalapan sama sambal belacan. Dok, nggak cocok loh rendang pakai itu Dok. Rendang cocoknya misalnya sergori Dok, katanya kan. Nah, jadi kita bikin yang cocok rendang dengan sergori. Nah, nanti mana yang terbanyak deal, menang ya, oke ya. Nah, bahkan seragam yang kita pakai pun kan kita ada 3 seragam. Ada rompi, ada kaos, sama baju batik. Tetap dibilang, pakai baju apa kita Kak? Hitam semua. Nggak bisa lah, kok punya hitam, merah. Jadi kita tetap menentukan siapa yang terbanyak suaranya, itu yang kita naikkan. Dan sejauh ini kalau yang betul-betul berantem karena kegiatan nggak ada. Jadi mungkin ada yang keluar karena urusan pribadi, ada rasa tidak suka ataupun merasa beban sekali kalau misalnya nggak ikut nanti nggak ya sama teman gitu kan. Jadi mungkin ada juga sebagian yang dia sudah punya kegiatan, maksudnya sudah punya kegiatan baru yang dulunya dia nggak jualan sekarang jualan. Jadi kita harus maksain kan. Jadi sejauh itu aja, nggak ada yang kondisi sampai gimana enggak. Kalau dengan donatur? Nah, kalau dengan donatur memang alhamdulillah nggak ada masalah ya Din, karena memang kita ikut maunya. Misalnya
Kalau misalnya Dek kakak maunya anak yatim gini-gini, ya udah, aku nggak nunggu hari Jumat Din. Misalnya kayak kemarin Dek kakak mau sedekah atas nama orang tua kakak nih, kebetulan kami lagi nggak enak badan sakit semuanya, tapi kalau bisa ini ya orang, oke besok ya kak, ya udah besok langsung cari ininya, targetnya bukan aku yang turun, biasanya teman tuh kadang-kadang mereka yang lebih banyak. Ada Nova yang selalu tahu tuh kondisinya, Nov ini cari anak yatim gini, ya udah dapat, aku share kak ini boleh, kasih oke cocok ya udah kasih gitu, jadi nggak mesti nunggu hari Jumatnya, atau nggak dia carikanlah anak yatim yang harus bulanan, yang memang dia nggak punya uang sekolahnya gitu, ya udah kita cari. Nah orangnya konsisten itu aja kan, tiap bulan, bahkan sekarang udah ada yang 3 tahun yang dibayar sekolah udah tamat gitu. Gitu. Jadi itu Irma yang dikirimin kemudian yang ngasih, atau orang sudah datang setiap hari? Enggak, kami nggak pernah mereka datang ke kita, tetap kita yang antar. Jadi kalau misalnya sistemnya sekolah, kita langsung ke sekolah, Ding. Jadi nggak yang ke neneknya harus gitu, nggak, kecuali donaturnya titip. Kak, uang sekolahnya kan 200, ini kebetulan saya ada rezeki nih, ngasihnya 500, 300-nya kasih ya kak, ya udah. Ini 300-nya mau dibuat apa nih? Mau dibeli baju, kami yang belikan, baju seragam atau apa? Atau mau langsung kasih aja kak, ya udah kita kasih, kita fotoin, videonya kita kirim ke dia. Nah misalnya gini, kalau tadi ada memberikan donasi tapi juga memberikan syarat. Tapi kan dari setiap kegiatan itu pasti ada dana-dana di luar itu. Misalnya ke sana kan butuh minyak, butuh makan. Itu apakah pakai dana pribadinya Irma dan kawan-kawan atau diambil dari dana donasi? Alhamdulillah sejauh ini kami nggak pernah ambil dari dana donasi. Jadi memang dulu aku mikirnya gini, dulu kan aku rutin ikut tuh di dalamnya karena sudah banyak donatur. Jadi aku donasinya untuk teman-teman. Jadi kalau setiap Jumat makan aku yang tanggung. Jadi memang dari aku udah izin sama suami. Kalau dulu kan suami yang masakin, tapi karena sekarang kegiatannya makin repot, masakin juga repot kan. Jadi setiap minggu aku sediakan memang 300.000 untuk makan teman-teman tim gitu kan. Kalau misalnya berlebih, biasanya suami nambahin gitu. Jadi dan mereka pun tidak pernah menuntut harus makan di sini, enggak, mau nasi bungkus pun oke, mau makan bisa pun oke gitu. Nah kadang-kadang enggak aku sendiri, misal Dr. Elvi lagi datang ya Dr. Elvi yang traktir. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang lagi ulang tahun ya yang ulang tahun yang traktir gitu. Jadi emang atau enggak lagi enggak punya duit nih, enggak ada pasien, ya udah yang lain cuma dari aku 50 ya gitu. Jadi kita emang seperti, tapi kalau misalnya kayak bensin memang itu kan mobil saya pribadi sama suami itu kan memang selalu kami isi, jadi kami nggak pernah anggap itu suatu yang harus diambil, ya udah mobil gitu, kecuali beli barang. Misalnya kayak untuk warung makan gratis kan harus punya termos, nggak mungkin dong minjem terus, ya udah itu kita ambil dari situ, beli termosnya, beli piring sekali pakainya, ataupun kalau tiba-tiba kita nggak sanggup masak sendiri, kita kan harus butuh orang. Nah kita ambil untuk upahnya juga dari situ gitu. Tapi itu bisa dilaporkan? Iya, tapi kita laporkan gitu. Nah, tadi lanjutan yang tadi, kalau dari tim bisa disiasati, artinya dicari jalan keluar, kasih edukasi. Kalau dari donatur kita mengikuti kemauan. Tudingan miring dari lingkungan ada nggak? Alhamdulillah kalau lingkungan enggak ya, alhamdulillah nggak ada. Dari medsos juga ya ada, paling misalnya gini, kita upload nih satu orang, ternyata mereka ada kenal dengan orang ini, nggak seperti yang kamu ceritakan loh Bu, dia itu sebenarnya tuh bukan susah kali, tapi dia lebih malas gitu. Nah itu kalau gitu kita langsung stop, kita cari tahu dulu gitu.